Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengelolaan bahan kimia. Kenapa pengelolaan bahan kimia ini penting? Karena bahan kimia ini adalah salah satu bahan yang bisa bersifat beracun maupun berbahaya bagi kesehatan manusia maupun bagi lingkungan. Ketika bahan kimia ini tidak terkelola dengan baik, sehingga nantinya akan bisa berakibat membahayakan atau bagi manusia maupun bagi lingkungan. Ini kenapa kok bisa berbahaya? Karena bahan kimia ini pada prinsipnya bisa memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara. Yang pertama adalah melalui paru-paru atau melalui saluran pernapasan, yaitu dengan cara kita tidak sengaja menghirup bahan kimia ini. Contohnya adalah misal kita contoh misalnya ketika kita membersihkan kamar mandi. Nah, ketika kita membersihkan kamar mandi, di situ Anda menggunakan semacam bahan kimia Porstek. Nah, ketika Anda berlama-lama di situ ya tanpa menggunakan masker, apa yang Anda rasakan? Nah, tentunya kan ada rasa semacam menyengat ya, bau yang menyengat sehingga nggak enak di pernapasan kita. Nah, itu berarti Anda sudah menghirup bahan kimia gitu. Nah, itu contohnya. Ada contoh lain yang mungkin lebih berbahaya, misal asam, bahan kimia asam. Nah, asam itu kenapa kalau di lab-lab itu ada tempat khusus, karena asam ini sangat berbahaya ketika terhirup, nantinya akan bisa mengakibatkan peradangan di saluran pernapasan. Kemudian cara yang kedua adalah melalui kulit. Nah, kulit ini adalah paparan ketika kita kontak langsung dengan bahan kimia tersebut. Contoh misalnya ada bahan kimia yang tercecer, kita tidak sengaja menyentuh. Nah, terkadang akan ada rasa panas, kasar ataupun gatal. Pada beberapa bahan kimia bahkan ini bisa menyebabkan misalnya kuku lepas, seperti itu dan sebagainya. Ini cukup berbahaya ketika kita kontak dengan bahan kimia. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang misalnya di bagian finishing nyemprot cat itu, tangannya terkena semprotan itu nggak apa-apa. Itu juga secara tidak sadar sebenarnya bahan kimia itu sudah masuk ke dalam jaringan tubuhnya dia. Oleh karena itu harusnya ada APD-nya, alat pelindung dirinya, sarung tangan. Kemudian selanjutnya adalah melalui mulut. Nah, tertelan karena kita tidak bersih. Contoh, ketika Anda atau kita sedang ada di lab, ya, itu kadang kenapa ketika Anda dulu waktu praktek, ketika misalnya masuk ke lab, itu Anda tidak boleh membawa makanan dan minuman masuk ke lab. Alasannya sebenarnya sederhana, karena ketika terkadang kita tuh lupa, kita setelah selesai memegang bahan kimia tertentu, kemudian kita makan makanan kita atau minum minuman kita secara tidak langsung atau mungkin tidak sengaja, makanan kita akan terpapar, minuman kita akan terpapar, sehingga akan masuk ke dalam mulut kita. Nah, ini sangat berbahaya. Oleh karena itu biasanya di dalam proses pabrik di industri, makanan minuman itu harus tidak di tempat kerja. Bukan berarti nanti dia mengganggu proses kerjanya, enggak, tapi lebih ke arah kesehatan para pekerja itu sendiri sebenarnya.
Kemudian ada salah satu bahaya lain, yaitu adalah kebakaran ya. Nah, kebakaran ini salah satu penyebabnya adalah flash point atau titik sambarnya ya. Flash point dengan temperatur yang rendah itu cukup bagi bahan kimia ini untuk menghasilkan uap gitu. Jadi gampangnya, semakin rendah flash point-nya berarti bahan kimia akan semakin mudah menyala. Kalau di dalam bahan kimia itu tertera misalnya flash point 30 derajat Celcius, berarti ya, bahan kimia itu kalau ketika Anda taruh dalam suhu ruangan biasa, suhu ruangan biasa itu kan kisaran 27-30 derajat Celcius. Nah itu bahan kimia itu akan bisa menyala dengan sendirinya, terbakar dengan sendirinya. Nah, namun ketika flash point-nya ini misalnya 80 derajat Celcius, berarti ketika dia kena panas 80 derajat Celcius barulah dia akan menyala. Tapi ketika dia ditaruh di suhu ruangan biasa, ditaruh di suhu penyimpanan 30 derajat, tidak akan berdampak apapun bagi bahan kimia tersebut kalau flash point-nya 80 derajat Celcius. Nah, tadi kita sudah jelaskan mengapa sih, kenapa kita perlu pengelolaan bahan kimia. Ya tadi, karena setiap orang yang mungkin berhubungan atau menyentuh bahan kimia tersebut itu harus tahu dan paham resikonya. Nah, karena itu, dan bahan kimia ini ketika tidak terkelola dengan baik nantinya akan mengakibatkan resiko-resiko yang mungkin tidak kita inginkan sebenarnya. Ya, itulah mengapa bahan kimia ini, pengelolaan bahan kimia ini penting. Tujuan pengelolaan bahan kimia ini sendiri adalah, yang pertama adalah menurunkan biaya. Kenapa kok bisa menurunkan biaya? Iya, dengan kita mengelola bahan kimia ini dengan baik, otomatis kita tidak akan memiliki stok berlebih. Kita akan mengurangi bahan kimia yang kadaluarsa sifatnya. Gitu. Ya. Sehingga pada akhirnya kita akan mengurangi perawatan bahan kimia yang sifatnya kadaluarsa tadi. Kemudian proses produksi kita akan berjalan dengan baik karena tidak ada bahan kimia yang kadaluarsa. Karena bahan kimia yang kadaluarsa itu sudah berkurang efektivitasnya. Jadi tadinya dia bisa, misal bahan kimia finishing warna coklat, tadinya dia bisa coklat betul sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan spesifikasinya. Namun ketika kadaluarsa, coklatnya itu sudah mungkin menjadi coklat muda, sudah tidak coklat tua lagi misalnya, seperti itu. Nah itu kan akhirnya mengakibatkan kita harus menyemprot berulang kali gitu. Ya, melakukan proses produksi yang berulang kali, sehingga akan mengakibatkan peningkatan biaya. Kemudian meningkatkan kesehatan keselamatan pekerja, jelas tadi ya. Ketika misalnya seperti yang Anda lihat di contoh di video produksi bersih yang kemarin, kalau di gudang bahan kimianya tertata dengan rapi, otomatis tidak akan ada tumpahan bahan kimia, tidak ada jajaran bahan kimia yang baik, sehingga kesehatan pekerja lebih terjamin karena pekerja lebih kecil resikonya untuk menyentuh bahan kimia itu, terpeleset karena bahan kimia gitu ya, dan terjadinya kecelakaan kerja karena bahan kimia itu lebih kecil. Kemudian selanjutnya adalah mengurangi dampak lingkungan. Tentunya jelas, semakin banyak bahan kimia yang tidak tertata seperti di video kemarin, otomatis akan banyak tumpahan di lantai, di tanah gitu ya, sehingga bahan kimia yang tumpah itu akhirnya akan mencemari lingkungan. Karena nantinya kita juga akan membersihkan yang tumpah itu dengan air, dan dibuangnya kemana?
buangnya ke lingkungan kan gitu. Nah, sehingga penataan bahan kimia ini nantinya akan mengurangi dampak lingkungan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan daya saing. Dengan pengelolaan bahan kimia yang baik, daya saing suatu industri atau suatu perusahaan akan semakin meningkat. Kenapa kok bisa meningkat? Karena efektivitas kerjanya juga nantinya akan meningkat. Contoh, kemarin Anda juga sudah lihat yang di video kemarin, penataan bahan kimia di gudang. Kalau bahan kimia itu ditata misalnya menurut abjadnya saja, seberapa cepat sih kemampuan untuk mencari bahan kimia itu dibandingkan dengan ketika bahan kimia itu berserakan di sana sini seperti di video kemarin. Nah, bahan kimia ini ketika dia tertata dengan rapi otomatis akan meningkatkan efisiensi, efektivitas proses produksi karena waktu untuk pencariannya lebih cepat sehingga proses produksinya bisa dilakukan dengan lebih cepat juga. Nah, pada akhirnya itu akan meningkatkan produktivitas kerja dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dari perusahaan karena produktivitasnya meningkat gitu. Ini adalah langkah-langkah pengelolaan bahan kimia. Yang pertama nanti ada pencarian fakta atau identifikasi daerah rawan. Jadi kita mencari fakta-fakta yang terjadi di daerah rawan. Apa yang daerah rawan itu nanti akan kita jelaskan di belakang. Yang kedua ada analisis pengaruh terkait biaya, bahaya, dan dampak lingkungannya. Kemudian ada analisis penyebabnya, ada pengembangan upaya-upaya, ada penerapan upaya-upayanya tersebut atau action plan-nya, dan ada evaluasi dan integrasi ke dalam struktur perusahaannya nantinya. Ya, jadi ada 6 lebih untuk langkah-langkah. Yang pertama adalah untuk pencarian fakta atau identifikasi daerah rawan. Jadi untuk pencarian fakta ini kita harus mengenali daerah rawan atau hotspot. Mana sih yang disebut daerah rawan itu? Kemudian nanti kita juga melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap bahan kimia yang ada. Untuk pencarian fakta ini untuk daerah rawan, kita harus tahu daerah rawan itu apa sih sebenarnya. Daerah rawan itu sebenarnya adalah tempat adanya kerugian ekonomi karena tidak efisiennya penyimpanan, penanganan, penggunaan, dan atau pembuangan bahan kimia. Jika kita tidak melakukan perbaikan praktek, tentunya akan memberikan, jika kita bisa melakukan perbaikan di sini, yang ada kerugian ekonomi, tentu akan memberikan penghematan biaya. Kemudian yang kedua, daerah rawan itu adalah daerah di mana ada resiko terhadap kesehatan pekerja atau lingkungan yang terkait dengan penanganan bahan kimia. Ya, tentunya jika kita bisa mengatasi hal ini, tentunya akan mengurangi resiko pekerja yang sakit dan mencegah pencemaran lingkungan. Tempat adanya kerugian ekonomi ini di mana gitu? Nah, bisa jadi ini di gudang, di storage. Kenapa kok bisa ada kerugian ekonomi? Karena ada cacaran-cacaran bahan kimia, ada bahan-bahan kimia yang tumpah di situ. Ya. Nah, itu termasuk kerugian ekonomi. Kemudian mungkin di perjalanan, di transport dari bagian satu ke bagian yang lain, ada juga bahan kimia yang tumpah di situ, kerugian ekonomi. Kemudian tempat yang ada risiko terhadap kesehatan pekerja yang terkait dengan penanganan bahan kimia. Ya mungkin ini terkait dengan misalnya di area finishing misalnya. Nah, itu kan ada bahan kimia banyak di situ. Beda dengan misalnya Anda di pembahanan. Pembahanan tidak ada bahan kimia. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau di proses furniture ya mungkin di finishing itu termasuk yang ada resiko terhadap kesehatan pekerja.
contohnya seperti itu. Nah, untuk identifikasi daerah rawan, nah ini kita lakukan peninjauan atau kita lihat daerah sekeliling, kita harus jalan, harus keliling di seluruh pabrik, di mana kurang lebihnya yang ada tadi potensi kerugian. Kemudian kita memetakan. Nah, yang tanda silang-silang ini adalah contoh seperti ini. Tanda silang-silang ini adalah potensi terjadinya kerugian atau resiko terhadap kesehatan pekerja. Nanti kita buat seperti ini gitu. Nah, setelah itu, nantinya, nah ini contoh ada daerah rawan. Kenapa ini disebut daerah rawan? Nah, ada jajaran air, ya. Kemudian ada selang di mana-mana. Jajaran air ini kenapa licin? Ada kemungkinan jadi entah ini juga mungkin ada bahan kimia yang tercampur dalam air ini. Nah, bisa jadi ini termasuk daerah rawan. Nah, jadi ketika ada bahan kimia tercecer di lantai, ada potensi terjadinya kecelakaan kerja, ya. Kemudian ada penutup wadah yang tidak tertutup rapat, ya, sehingga isinya mungkin itu bahan kimia, kemudian isinya mungkin kalau istilah orang Jawa itu ngabar, ya, menguap gitu ya. Nah itu sehingga mengakibatkan gangguan pernapasan di pekerja di situ, ya, itu termasuk daerah rawan. Nah, ini adalah contoh daerah rawan lainnya. Ketika terjadi, ini tidak ada label, wadahnya nggak ada label, ya, berarti ada potensi kekeliruan pengambilan bahan kimia. Ini juga daerah rawan. Nah, kemudian pekerja tidak pakai APD, alat pelindung diri atau APD. Nah, ini Anda lihat, ya, tangannya sudah hitam, ya, apalagi tidak pakai baju, tambah lagi. Gitu ya. Oke. Nah, nanti hasil apa yang sudah Anda lakukan, Anda tuliskan di semacam tabel atau form seperti ini. Dari fakta-fakta yang Anda temukan terkait dengan daerah rawan tadi, Anda tuliskan di form seperti ini. Nah, kemudian terkait dengan inventarisasi bahan kimia, ya, fakta yang harus kita temukan, identifikasi seluruh bahan kimia yang disimpan dan digunakan. Kita lihat yang ada di gudang kita, ya, yang ada di tempat-tempat lain. Nah itu. Kemudian bentuk informasi yang terstruktur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, melakukan upaya peningkatan secara berkesinambungan. Kemudian bisa temukan lembar MSDS-nya, ya. Kalau enggak ditemukan harus Anda bisa mencari di sini atau mungkin dari pemasoknya atau suppliernya. Seperti apa sih MSDS, nanti kita lihat. Kemudian bagaimana perlakuan bahan yang tidak dikenal atau tidak diberi label, nah, itu juga harus kita pikirkan. Kemudian berusaha untuk mengenali bahan tersebut dengan menanyakan ke pemasok, bisa. Kemudian jika tidak memperoleh informasi yang diperlukan, nah, Anda harus membuang bahan tersebut daripada Anda menyimpan bahan tersebut dan pada akhirnya itu menimbulkan masalah di proses produksi. Nah, ini adalah contoh dari MSDS. MSDS ini banyak, seperti ini contohnya. Ada nama produk dan sebagainya, ya. Ada identitas jenis bahan kimianya, ya, dan sebagainya. Ini sebenarnya masih panjang untuk MSDS ini. Ya, MSDS ini ada cara penanganannya ketika terjadi kecelakaan kerja dan sebagainya, ketika terhirup misalnya, ketika tertelan, ketika terkena tangan, itu ada langkah-langkah penanganannya sebenarnya dari MSDS. Nah, ini adalah contoh dari MSDS sodium nitrit.
Jadi ada pembuatnya dari mana, ya. Ada kontak informasinya untuk vendornya, ya, vendor pembuat. MSDS ini sendiri ya manfaatnya banyak sekali. Material Safety Data Sheet, ya. Jadi lembar data keselamatan untuk bahan. Nah, manfaatnya adalah banyak. Jadi dia bisa menunjukkan tingkat bahayanya, karena dia nanti ada labelnya, situ ada simbolnya. Metode penanganan dan penyimpanan yang sesuai juga ada di sana. Upaya-upaya pengamanan yang memadai ketika terjadi kecelakaan kerja, ketika terjadi meledak atau terbakar, itu juga ada. Kemudian, ini prosedur tanggap darurat dan sebagainya. Langkah-langkah untuk pertolongan pertama, P3K-nya harus seperti apa. Kalau kena tangan misalnya, apakah harus diguyur ataukah bagaimana dengan air, ataukah bagaimana, itu ada. Kemudian ada flash point-nya, ya. Semakin rendah, ya, semakin mudah terbakar. Ya, tadi kalau 30 derajat dengan yang 80 derajat, mudah terbakar yang mana? Mudah yang terbakar yang 30 derajat. Sehingga kalau mudah terbakar yang 30 derajat, otomatis yang 30 derajat lebih berbahaya atau enggak? Lebih berbahaya yang 30 derajat, flash point-nya 30 derajat. Kemudian ada juga mungkin titik didih. Nah, ini juga begitu. Titik didih yang rendah tentunya mudah menguap. Jadi contoh, kalau bahan kimia itu titik didihnya misalnya 20 derajat itu, berarti dia ditaruh di ruangan aja udah nguap gitu. Berarti dia harus ditempatkan di tempat yang dingin sekali. Karena di 20 derajat aja dia sudah menguap. Jadi dia harus ditempatkan di tempat yang dingin, misalnya di kulkas, ya, supaya tidak di lemari pendingin, gitu. Supaya tidak mudah menguap, misalnya seperti itu. Nah, mungkin untuk inventarisasi bahan kimia, beberapa pertanyaan ini bisa digunakan untuk analisis inventarisasi bahan kimia yang ada di gudang, yang ada di proses produksi. Nah, nanti contoh form inventory-nya misalnya ini seperti ini. Ada areanya di mana di gudang, misalnya nama bahan kimianya apa, ketersediaan MSDS apa, tingkat bahayanya A, B, C, D, jumlah penggunaan, keberdebuan, ya, apakah solid bentuknya ataukah tidak, itu. Kemudian apa penguapannya tinggi atau tidak, pendekatan pengendaliannya kategori berapa. Nah, untuk yang tingkat bahaya, jumlah penggunaan, berdebuan, pendekatan pengendalian akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini adalah untuk analisis resiko dan biaya dari suatu bahan kimia tadi. Ketika kita sudah menginventarisir, ada analisis resikonya tadi. Contoh adalah bahaya tadi, ya, ada di tabel ini kan juga ada. Nah, ini tingkat bahaya, jumlah penggunaan, keberdebuan. Ya. Nah, di sini kita akan melihat untuk tingkat bahaya. Nah, kelompok bahaya itu ada A sampai D. Bahan kimia yang paling rendah bahayanya kelompok A, paling berbahaya kelompok D. Nah, kalau yang kelompok E ini dia bisa menimbulkan mutasi sel atau kanker. Nah, ini sudah ada penggolongannya sebenarnya. Jadi bisa nanti dilihat di di tabel bahan kimia. Kemudian untuk terkait dengan
jumlah penggunaan. Jumlah penggunaan ini bahan kimia ini bisa ukurannya adalah sedikit, sedang, ataupun banyak. Kalau sedikit ini ukurannya gram atau mililiter, kalau sedang ini kilogram atau liter, kalau banyak ini ton atau meter kubik. Semakin sedikit penggunaan akan semakin baik. Ya, jadi bagi pekerja maupun bagi keuangan perusahaan itu sendiri. Namun ini juga semuanya bergantung pada kebutuhan, bergantung dari proses yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian kategori untuk keberdebuan atau penguapan. Nah ini untuk keberdebuan, nah ini keberdebuannya adalah bisa rendah, sedang, ataupun tinggi. Jadi bahan kimia itu sifatnya apakah kalau rendah berarti dia berupa bongkahan besar, ya, dan tidak pecah, ya. Jadi otomatis kalau semakin besar bongkahannya kan debunya semakin sedikit. Kemudian yang kedua sedang, ya, bentuknya butiran atau kristal. Nah ini kategorinya adalah sedang. Kalau tinggi, ya gampangnya ini biasanya serbuknya halus. Karena angin sedikit dia bisa terbang. Nah, ini bahan kimianya ada untuk keberdebuannya adalah seperti ini. Kemudian untuk penguapan, nah kalau rendah ini dia apakah dia mampu menguapnya atau ini kalau misalnya titik didihnya itu di atas 150 derajat Celcius dia baru bisa menguap. Nah itu berarti kan tingkat penguapannya rendah. Kalau antara 150 derajat Celcius sampai 150 itu sedang. Kalau tinggi, nah itu titik didihnya itu di bawah 50 derajat Celcius. Jadi kalau dia dipanaskan dengan suhu 50 derajat Celcius, dia baru menguap. Nah itu kategorinya adalah tinggi, ya, di bawah 50 derajat Celcius. Jadi 40, 30, 20. Nah itu termasuk tinggi karena dia ditaruh gitu aja bisa-bisa sudah menguap. Biasanya adalah asam yang mudah menguap. Oke. Nah tadi kelompok bahaya ada A, B, C, D, ya. Kemudian ada keberdebuan, ada penguapan, ya. Nah, kemudian bagaimana pendekatan pengendaliannya? Nah, pendekatan pengendaliannya ini ada kategori 1, 2, 3, 4 berdasarkan kategori tadi jumlah penggunaan, keberdebuan atau penguapannya, ya, kemudian tingkat bahayanya tadi. Kalau dia tingkat bahaya A misalnya, tapi dia jumlah penggunaannya sedikit, ya, kelompok bahaya A tadi kan kelompok bahaya A adalah kelompok bahaya yang kategorinya rendah, sebenarnya tidak berbahaya. Ya. Kalau penggunaannya banyak, ya, keberdebuannya misalnya tinggi. Nah ini baru metode pengendaliannya adalah menggunakan metode kedua. Metode kedua itu seperti apa? Metode kedua ini. Kalau metode pertama hanya menggunakan ventilasi umum. Kemudian kalau metode kedua menggunakan pengendalian teknik, yaitu ventilasinya lokal, ya. Jadi rekomendasi mulai dari penghisap tunggal, ya, dekat sumber bahaya sampai penutupan sebagian ventilasi. Kemudian pemisahan, ya, ataupun yang khusus. Ini adalah maksud dari angka 1, 2, 3, 4 itu untuk pengendalian. Nah, khusus ini biasanya untuk yang kelompok bahaya E, gitu. Nah, jadi perlu saran dari para pakar atau para expert untuk pengendalian yang khusus ini.
Kemudian untuk yang daerah rawan tadi, identifikasi daerah rawan. Nah, ini untuk analisis resiko biaya perkiraannya ini adalah seperti ini. Anda bisa membuat tabel form seperti ini. Analisis. Nah, ini adalah analisis biaya, perkiraan, kehilangan ya. Kemudian analisis bahaya. Sedangkan berdasar untuk yang identifikasi inventarisir bahan kimia tadi, Anda bisa membuat tabelnya adalah seperti tadi. Dia termasuk penanganan yang mana gitu. Anda buat tabelnya, apakah dia pemakaiannya sedikit, bahan kimianya apa, atau kategori apa ya. Anda bisa menggunakan tabel yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini adalah tabel untuk tadi, untuk identifikasi dari daerah rawan untuk analisis resiko biaya dan kehilangan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misal area produksi finishing, pengamatannya apa, jumlah biaya potensi kehilangannya apa, potensi bahayanya apa, upaya pengendaliannya apa kira-kira. Kemudian selanjutnya adalah analisis penyebab. Analisis penyebab ini dilakukan dengan metode brainstorming atau curah pendapat ya. Tapi harus fokus pada proses yang menghasilkan kerugian terbesar. Jadi Anda brainstorming menggunakan metode seperti ini. Misalnya di situ ditemukan ada jajaran bahan kimia. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Oh, penyebabnya karena ada pengangkutan yang tumpah. Ini. Kemudian ada lagi, kok bisa ada jajaran bahan kimia? Penyebabnya adalah adanya wadah bahan kimia yang bocor, penyok, bocor. Kemudian ada lagi, oh ternyata penyebabnya adalah pekerja atau pegawai, karyawan kurang cermat dalam menuangkan bahan kimia menuangkan bahan kimia sehingga berjajaran di lantai, seperti itu dan sebagainya. Telusuri proses sampai pada akhirnya kenapa kok dia ada terjadi seperti ini, cari lagi sebabnya. Misalnya pekerja kok sampai kurang cermat menuangkan bahan kimia, kenapa? Oh ternyata ruang kerjanya, kondisi penerangannya kurang gitu. Sehingga pekerja kesulitan melihat secara pasti agar tidak terjadi tumpah. Sehingga karena ruang penerangannya kurang di dalam ruangan itu, akhirnya terjadi tumpahan. Misalnya seperti itu. Setelah dilakukan analisis penyebab, kita kembangkan solusinya. Jadi solusi bagi permasalahan itu dengan mempertimbangkan tadi. Ingat, solusi untuk upaya perbaikan selalu mempertimbangkan dari segi teknik, ekonomi, maupun lingkungan. Teknik adalah kemudahan dan waktu perbaikannya. Ekonomi terkait dengan investasinya, apakah ini menguntungkan atau tidak. Kemudian lingkungan, apakah dia menghasilkan suatu perbaikan bagi lingkungan ataukah tidak. Jadi selalu pertimbangannya adalah teknik, lingkungan, dan ekonomi. Jadi kita harus membuatkan suatu rencana-rencana dulu sebelum nanti kita implementasi upaya perbaikan ini. Contoh seperti ini. Pengembangan perbaikannya adalah seperti ini. Setelah Anda tadi brainstorming, tahu sumber masalahnya, Anda bisa mencari solusi-solusi dari akar masalah yang ada.
akar-akar masalah yang ada ini ya harus Anda lihat sekali lagi dari biayanya, dari durasi waktunya, aspek tekniknya tadi ya, dari aspek ekonominya ya. Kemudian dari aspek lingkungannya apa manfaatnya. Nah, ini ada contoh-contoh upaya perbaikan. Anda bisa membuat rekomendasi ya. Ini contoh-contoh untuk rekomendasinya. Ada beberapa banyak sekali upaya, contoh-contoh dari upaya perbaikan yang bisa Anda lakukan ketika Anda menemui permasalahan terkait dengan bahan kimia. Ada sediakan APD, sediakan alternatif bahan, latih pekerja dan sebagainya. Nah, kemudian dari upaya perbaikan yang sudah ada ya, dari pilihan-pilihan yang ada, kemudian Anda akan menerapkan. Nah, menerapkan ini adalah dengan cara Anda harus punya prioritas. Pertama tentunya eliminasi atau substitusi. Yang Anda ganti bahan kimia yang berbahaya dengan yang lebih ramah lingkungan. Dari yang organic base, oil base menjadi water base misalnya. Kemudian yang kedua mungkin isolasi. Jadi Anda isolir bahan kimianya di gudang tersendiri, tidak ditaruh di mana-mana, tapi di dalam gudang tersendiri, berbeda dengan penyimpanan bahan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah ventilasi. Ketika bahan kimia itu modelnya bisa berpindah melalui udara, misalnya terhirup, bisa menguap ya, itu Anda bisa melakukannya dengan membuat ventilasi, entah bisa seperti ini ventilasinya, ini akan menghirup yang menyedot bahan kimia yang ada di sini. Contoh ketika kita nyemprot, nah mungkin pakai ventilasinya adalah yang seperti ini, sehingga dia akan langsung terhirup, tersedot. Kemudian kalau berupa cairan, nah ini kita juga harus menyediakan misalnya meja kerja yang seperti ini. Jadi ketika ada tetesan di sini, limbahnya itu sudah akan jalan ke sini. Kemudian selanjutnya adalah APD atau alat pelindung diri. Nah, ini juga Anda perlu menggunakannya ya nantinya sebagai upaya perbaikan dalam pengelolaan bahan kimia. Nah, kemudian untuk penerapannya, nah ini beberapa hal yang harus kita identifikasi untuk penerapan upaya perbaikan tadi. Kita sudah punya alternatifnya, kemudian kita lakukan upaya perbaikan atau actionnya ya, dengan mempertimbangkan tadi 4 hal tadi, ada eliminasi, kemudian ada ventilasi ya, kemudian ada APD dan sebagainya tadi. Nah, kemudian kita membuat semacam tabel nantinya dengan menanyakan hal-hal seperti ini. Kita rekapitulasi dalam bentuk formulir seperti ini dengan menanyakan hal-hal ini. Jadi ada daerah rawannya di mana, usulan upayanya seperti apa, tujuannya apa, tindakan yang akan diterapkan apa, siapa penanggung jawabnya atau siapa PIC-nya, durasi waktunya berapa lama, hasilnya seperti apa. Contohnya adalah ada di form. Contoh bahan kimianya terkena tetesan air di gudang. Upaya perbaikannya apa? Perbaikan atap. Tujuannya menghindari kerugian lebih lanjut. Kemudian tindakan yang diterapkan apa aja? Nah, ini tindakan ini harus
merupakan bagian dari tindak lanjut dari ini upaya perbaikan ini. Jadi upaya perbaikan yang berbagai etap, tentunya kita harus mendapatkan penawaran dari perusahaan konstruksi untuk memperbaiki atap, kemudian kita tanda tangan kontrak, kemudian kita supervisi perbaikannya. Siapa PIC-nya atau penanggung jawabnya, kemudian berapa durasi waktunya untuk tiap tahapan ini. Hasilnya nanti apa? Ya. Kemudian setelah kita melakukan action atau upaya perbaikan, nah tentunya seperti yang sudah ya, kita akan melakukan evaluasi dan integrasi ke dalam sistem perusahaan. Gitu. Apa yang sudah kita lakukan, upaya-upaya perbaikannya akan kita evaluasi secara terus-menerus. Ya. Gitu. Apakah kita evaluasi apakah kegiatan yang sekarang ini sudah mencapai tujuan yang kita inginkan atau belum. Nah, kalau belum ya kita perbaiki. Kalau sudah ya kita evaluasi lagi nantinya untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Kemudian kunci yang lain untuk evaluasi dan integrasi adalah adanya komunikasi dan menghargai hasil dari apa yang sudah kita lakukan ini. Kemudian memantau hasil untuk memastikan bahwa perbaikan ini akan kita pertahankan terus. Kemudian ada target dan lingkup kegiatan baru untuk perbaikan lebih lanjut dalam operasional perusahaan. Ya tadi, jadi setelah kita perbaiki akan kita evaluasi untuk mencapai hasil lain yang lebih baik. Karena ya ada itu selalu prinsipnya adalah selalu ada yang lebih baik. Baik, itu mungkin yang terkait dengan pengelolaan bahan kimia. Semoga bermanfaat dan terima kasih.